Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kali ini, kita akan membahas fungsi eksponen dan logaritma. Nah, teman-teman perlu tahu dulu ya mengenai dasar teori dari fungsi eksponen dan logaritma. Jadi, fungsi eksponen itu merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam matematika. Biasanya fungsi ini ditulis dengan notasi E pangkat X, di mana E merupakan basis dari logaritma natural yang kira-kira sama dengan 2,7182813. Nah, jadi E ini merupakan suatu bilangan ya. Oke, kita langsung saja ya ke praktikumnya. Langkah pertama pada algebranya kalian pilih sort by object, lalu tulis judulnya di sini fungsi eksponen dan logaritma. Lalu klik OK. Oke. Kemudian ini bisa tampilannya lebih menarik ya, tulisannya teks, colornya, backgroundnya warna, kemudian medium buat. Oke. Pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai eksponen umum. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu slider. Kita beri nama slider A dengan minimalnya 1, maksnya 10, incrementnya 0,1. Oke, lalu kita klik OK. Oke, kalau sudah, di sini kita akan membuat fungsi eksponen secara umum. Bentuk dari fungsi eksponen itu adalah A pangkat X. Maka kita bisa ketikkan pada input bar yaitu A pangkat X. Lalu kita bisa enter. Nah, seperti ini ya. Nah, slidernya juga bisa kita geser ya. Nah, jadinya seperti ini. Oke, bentar supaya lebih jelas. Seperti ini ya, slidernya bisa kita geser. Lalu kita bisa membuat efek trace on dari fungsi eksponen ini. Caranya kita klik kanan pada function, kemudian pilih trace on, lalu animasinya bisa kita hanya diaktifkan ya. Caranya klik kanan pada slider A, kemudian pilih animasi on. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat ya di sini pergerakan dari fungsinya. Nah, jika kita amati ya, semua grafik di sini tuh ya melalui titik 0,1 nih, kita amati ya di sini grafiknya itu trace on-nya melewati 0,1. Nah, kenapa? Ini menunjukkan bahwa A dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0. Nah, jadi oleh karena itu jika A dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1. Misalnya 2 pangkat 0 itu hasilnya 1, 3 pangkat 0 dan lain sebagainya pasti hasilnya 1. Oke, lalu kita nonaktifkan trace on-nya, kita pause ya, kemudian kita hilangkan efeknya. Oke. Lalu selanjutnya kita buat kesimpulan. Kesimpulannya maka fx sama dengan, atau bisa gunakan latex formula di sini. Berarti kita fokus ke function, berarti ke f. Kemudian klik OK. Seperti ini. Nah, ini juga otomatis ya, kesimpulannya akan berubah. Ini misalnya kita beri warna. Bisa saja teksnya kita medium. Oke, seperti ini ya. Ini adalah bentuk dari fungsi eksponen secara umum. Lalu selanjutnya kita buat checkbox. Nah, checkbox ini supaya tampilannya lebih menarik ya, kita beri caption eksponen umum. Kemudian select objek, kita sembunyikan yang bundaran birunya, kecuali teks 1 jangan disembunyikan karena ini merupakan judul. Lalu kita klik aja function number A, kemudian teks 2.
lalu apply. Nah, seperti ini. Lalu kita coba. Nah, kita ke toolbar move terlebih dahulu. Nah, ternyata menghilang semua ya. Sudah disembunyikan, artinya betul ya. Oke, kemudian selanjutnya kita di sini akan membuat eksponen asli. Nah, dengan bentuk umumnya itu E dipangkatkan X. Nah, nilai E sendiri itu adalah 2,71. Nah, ini berada di antara 2,5 pangkat X dan 3 pangkat X. Nah, oke, sekarang kita bisa coba buktikan dengan menggunakan grafik. Caranya kita ketikkan pada input bar EXP buka kurung X. Ya, seperti ini. Lalu enter, maka akan menghasilkan fungsi eksponen asli yaitu E dipangkatkan X. Nah, kemudian di sini kita akan membuat fungsi yaitu 2,5 pangkat X. Oke, lalu enter. Nah, kemudian kita buat lagi itu 3 pangkat X. Nah, seperti ini. Nah, jika kita amati ya di sini ada 3 buah grafik. Yang warna biru ini miliknya E pangkat X, maka E pangkat X ini berada di antara grafik HX dan PX, yang artinya terbukti ya bahwa E pangkat X itu nilai E sendiri itu adalah 2,718. Oke. Selanjutnya kita buat checkbox. Sini captionnya eksponen asli. Oke, yang disembunyikan yang bundaran birunya ya, berarti yang G, HP kecuali teks 1 sama boolean value. Oke, di sini kita sembunyikan function G, function H, kemudian function P. Kemudian klik apply. Oke, coba kita cek ya. Apakah betul ya? Ternyata betul ya, sudah menghilang semua. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi eksponen lagi dengan menggunakan spreadset. Nah, caranya di sini kita ke menu view ya. Di sini pilih yang keduanya. Jadi ini merupakan tampilannya seperti Microsoft Excel ya. Nah, di sini kita akan membuat ya, pada kolom A kita isi dengan angka negatif 5 sampai 5, dan pada kolom B1 kita ketikkan 2 pangkat X, karena di sini kita akan membuat fungsi yaitu 2 pangkat X. Nah, kita ketikkan dulu di sini negatif 5, 5, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kemudian pada kolom B1 kita ketikkan yaitu sama dengan 2 pangkatkan A1. Kemudian enter. Nah, seperti ini. Kita tarik saja supaya otomatis. Nah, terbukti ya, ternyata ini udah otomatis. Berarti kita coba cek nih. 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32. Oke, berarti terbukti. Nah, selanjutnya kita blok ya ini. Kita blok ya semuanya. Lalu klik kanan, pilih list of point. Nah, seperti ini ya. Ini sudah terbentuk ya. Oke, kalau sudah ini kita silang coba. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita ketikkan pada input bar, kita buat fungsi eksponennya yaitu fit row ya, grafik. Fungsi eksponennya fit row. Ya, yang ini fit row list of point. Nah, maka list of pointnya apa? Titik-titik yang tadi. Yang ini berarti L1. Lalu enter. Oke, seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari grafik fungsi eksponen. Oke, sebentar. Udah. Oke, seperti ini. Kita bisa beri warna yang lebih menarik lagi, misalnya colornya ungu.
kita pertajam. Oke, sudah. Oke ya, jika sudah, maka kita buat checkbox. Oke, di sini captionnya sama ya, x fungsi eksponen 2. Nah, di sini kita select objek ya, yang disembunyikan seperti biasa, yang bundaran biru kecuali judul sama boolean value. Maka kita cari di sini. Oke, kemudian list of point-nya kita sembunyikan. Poin A, B, C sampai K kita sembunyikan semua. Oke, poin E, kemudian poin F, poin G, poin H, poin I, C, K. Lalu jika sudah, kita cek ya. Oke, kita klik apply. Ini. Oke, coba kita cek. Nah, berarti berhasil ya. Oke, jika berhasil berarti kita lanjutkan ke berikutnya. Itu berikutnya di sini kita akan membuat grafik fungsi logaritma. Nah, caranya kita ketikkan pada input bar ya. Sebelum kita ketikkan pada input bar, kita buat terlebih dahulu slidernya supaya mudah. Di sini slidernya ikuti saja namanya, kita beri nama slider E. Minnya negatif 5, maxnya 5, incrementnya 1. Lalu oke. Oke, sudah kita ketikkan pada input bar ya di sini A log ya. Kemudian 2 di sini jangan lupa kita beri kurung ya, A buka kurung log 2, kemudian buka kurung B, kemudian plus X plus C ya seperti ini, kemudian enter. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kenapa A? Karena kita coba ikuti slider yang awal yang waktu eksponen. Nah, karena di sini slidernya E, maka kita ganti, jangan A lagi tapi E. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya A boleh saja, tetapi nanti menggunakan slider yang pekerjaan kita yang awal. Oke, ini bergerak ya grafik fungsi logaritmanya. Nah, kemudian selanjutnya kita ketikkan lagi yaitu E log ya, buka kurung log, kemudian 10 buka kurung B plus X plus C, kemudian enter. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kita membuat dua fungsi grafik fungsi logaritma. Yang pertama E log 2x, kemudian yang kedua E log 10x. Seperti ini grafik. Oke, di sini bisa kita amati ya grafiknya. Jadi grafik logaritma seperti ini. Kemudian grafik eksponen seperti ini. Eksponen asli seperti ini. Kemudian eksponen yang sudah ada nilai-nilainya seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat checkbox. Di sini kita beri caption yaitu logaritma. Oke, logaritma. Yang disembunyikan berarti yang mana nih? Yang Rx, Sx, kemudian number E ya, hanya 3 saja. Berarti di sini kita cari nih function R yang mana nih? Yang ini. Kemudian function S yang ini, kemudian number E ini, kemudian kita cari lagi, sepertinya sudah cukup ya, hanya 3 karena teks 1 tidak disembunyikan. Kemudian klik apply. Nah, seperti ini. Kita checklistnya kita coba sembunyikan. Nah, kita tersembunyi berarti berhasil ya. Oke, jika sudah, di sini tampilannya bisa kita susun yang rapi. Oke,
datar, eksponen umum, eksponen asli, eksponen lanjutan, kemudian ada logaritma. Oke, ini misalnya backgroundnya bisa kita sembunyikan. Di sini kita beri warna pada backgroundnya, misalnya warna hijau. Oke, seperti ini. Nah, eksponen umum, nah seperti ini ya tampilannya. Kemudian eksponen asli, eksponen kedua atau eksponen yang ada titik-titiknya, kemudian logaritma. Oke ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.